juga dilengkapi dengan suara ya. Itu adalah merek, di mana tujuannya adalah untuk membedakan ya barang atau jasa yang sejenis tapi diproduksi oleh orang lain. Sama-sama kecap, ada Bango, ada ATC, ya, ada Indofood, ya, dan lain-lainnya. Itu kan untuk membedakan ya dari nama-nama itu. Oke, kemudian yang kedua, Davi. Baca Davi. Yang kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Jadi merek dagang itu yang digunakan pada barang yang diperdagangkan, yang nempel di produknya. Ya, jadi misalnya kita punya air mineral Aqua, ini adalah merek dagang. Ya. Sebetulnya ada siapa yang memproduksi Aqua ini? Ada PT-nya, ya, ada nama perusahaannya sendiri, gitu. Itu merek produksi. Jadi perusahaan yang memproduksi, sedangkan merek barangnya atau dagangnya itu biasanya yang nempel di produknya. Oke, yang ketiga Audi, baca Audi. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Jadi ada merek dagang, merek jasa. Gimana merek jasa itu ya memang nama, ya nama gitu, karena memang produknya adalah jasa ya, beda dengan merek dagang tadi yang nempel di produknya. Ya kayak misalnya Aqua langsung nempel di botol Aquanya. Kemudian misalnya sampo Pantene langsung nempel di produk samponya, yaitu merek dagang. Nah, merek jasa ini memang dia hanya apa namanya lambang ya, kata-kata gitu ya, karena memang produknya adalah jasa. Misalnya Bank Mandiri, terus kemudian misalnya juga apa lembaga keuangan ya kayak Adira kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Berikutnya angka 4, Elsa. Yang keempat itu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, kalau merek kolektif itu gabungan anak-anak. Memang ada beberapa atau itu juga kategori strategi ya atau trik perusahaan dalam memasarkan produknya. Boleh pakai merek kolektif. Jadi misalnya dulu tuh pernah Aqua di dalam, jadi di sampingnya Aqua itu ada Danone gitu. Waktu dia kerjasama dengan Danone. Danone itu kan perusahaan dari Perancis. Ya, Danone. Sebelum Danone, kalau sekarang kan udah sendiri ya. Sebelum dia sendiri, dia nebeng dulu di Aqua. Ya, kerjasama ini. Jadi Danone ingin memperkenalkan produknya di Indonesia. Kemudian bagi Aqua juga dengan dia menggandeng Danone yang sudah terkenal di Perancis juga akan meningkatkan ini pemasarannya. Jadi dua-duanya bisa mengambil manfaatnya. Itu terus juga pernah Sarimi dan Supermi. Ya, jadi berdua gitu. Sarimi dan Supermi, penggunaan dua merek. Yaitu diharapkan orang yang tadinya mungkin fanatik makannya Supermi dengan menggandeng dua merek atau dengan menggandeng Sarimi, diharapkan punya pemikiran, oh ini kerjasama, ini sama berarti. Pasti dia ingin mencoba yang Sarimi. Dan sebaliknya yang fanatik
makan sarimi dengan digandeng supermi, dia satu saat pasti ingin mencoba yang supermi. Itu salah satu trik pemasaran. Jadi boleh aja menggunakan merek kolektif ya, jadi dua-duanya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang kelima, siapa lagi? Yang kelima, Dini. Yang kelima, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, ya, nih, perhatikan. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Ingat, yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Jadi anak-anak, merek ini kan harus didaftarkan. Semua hak kekayaan intelektual itu harus didaftarkan ya. Yang punya merek, yang punya hak cipta, yang punya ciptaan, maksudnya yang punya paten ya. Daftarnya adalah di Dirjen, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pendaftarannya itu tentu kalau khusus untuk merek, biasanya nanti akan dicek dulu di database, sudah ada belum merek ini yang didaftarkan ini. Jika sudah ada, ya ditolak, disuruh cari merek yang lain. Ya. Kalau misalnya nggak ada, maka bisa dilanjutkan. Kemudian diuji, ya dinilai. Biasanya mulai dari gambar. Gambar itu maknanya apa, warna itu juga mengandung makna apa. Itu harus diuraikan anak-anak. Setelah dapat, maka dapat sertifikat hak merek yang berlakunya untuk di Indonesia itu 10 tahun. Jadi kalau sekiranya memang masih ingin menggunakan merek itu, ya sebelum habis sudah harus diperpanjang. Ya, jadi enggak selamanya, hanya 10 tahun merek itu. Nah, untuk tiap negara ya itu beda-beda. Kalau misalnya Prancis itu enggak pakai dilihat apakah merek itu sudah ada atau belum, enggak sistemnya. Setiap pendaftar diberikan hak. Tapi kalau Indonesia tidak, setiap pendaftar akan dilihat dulu. Jika nama merek ataupun gambarnya atau bentuknya mirip-mirip dari yang sudah ada, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi contohnya berapa ya? 3 tahun atau 2 tahun yang lalu itu kan sempat ada ini kasus, pernah dengar nggak kamu anak-anak? Ruben Onsu menggugat, kan dia punya ini kan ayam geprek Bensu, ya kan, merek Bensu. Nah ternyata di Jakarta Timur itu ada ayam geprek Bensu. Nah dia merasa meniru punya dia gitu ya, si yang di Jakarta Timur itu, akhirnya dia menggugat. Ketika terjadi gugatan, hakim akan menelusuri apa benar ini punyanya Ruben. Ternyata pas ditelusuri enggak. Yang di Jakarta Timur itu justru lebih dulu dia sudah mendaftarkan. Jauh sebelum Ruben buka restoran itu, dia ternyata sudah mendaftarkan punyanya Pak Beni Sujono. Makanya dia sebut Bensu. Ya. Akhirnya dimenangkan oleh Pak Beni Sujono karena dia lebih dulu. Begitu. Ya, jadi di Indonesia semua hak terkait dengan hak kekayaan intelektual itu, siapa pendaftar pertama itulah yang punya hak. Sehingga pendaftar berikutnya udah nggak bisa, harus beda. Begitu. Ya. Nah, jadi itu diberikan, kemudian per 10 tahun diperpanjang terserah. Mau terus dipakai atau enggak, atau ganti, terserah.
Jadi anak-anak kalau kamu menemukan barang-barang elektronik merek Panasonic itu dulu mereknya adalah nasional tulisannya. Tahun berapa itu ya berubah jadi Panasonic? Itu awalnya adalah nasional untuk semua merek Panasonic. Tapi sebaliknya yang namanya merek sepatu bata itu kayaknya dari zaman saya belum lahir itu ya. Dari zaman nenek kakek saya itu sudah ada. Ya, sampai hari ini ya. Jadi dia konsisten terus gitu ya. Ini kayaknya sih ahli warisnya atau penggunanya memang masih yakin dengan merek itu meskipun sudah bertebaran merek-merek sepatu yang macam-macam dia tetap aja ya seperti itu. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam sudah masuk ke indikasi geografis. Coba Vito, baca Vito. Yang keenam itu indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Iya. Jadi yang keenam ini sudah masuk ke indikasi geografis. Jadi sebenarnya terkait dengan merek, tetapi merek yang dikaitkan dengan indikasi geografis atau letak ya suatu tempat atau wilayah. Jadi seperti itu. Ya sekarang ini kan kalau misalnya kita pergi kemana gitu kan dengan adanya Kementerian Ekonomi dan Kreatif Pak Sandiaga Uno ini kan didorong itu daerah-daerah untuk menonjolkan, menunjukkan produk daerah masing-masing, ya kan? Sehingga yang namanya songket, yang namanya tenun, ya batik, seluruh Indonesia punya. Kita ada batik Betawi, batik Depok ada. Jadi akhirnya disuruh tiap-tiap daerah itu harus memiliki produk apa terserah di situ yang menonjol, yang potensial untuk dijadikan souvenir misalnya, ya. Itu sekarang itu lagi gencar seperti itu anak-anak. Jadi kalau kamu jalan-jalan, mungkin tahu nanti kamu itu kalau studeknya sudah boleh keluar apa enggak ya itu bisa anak-anak akuntansi paling sering itu ini studeknya kan Jogja, Malang, Bali, tapi paling sering Bali ya, gitu. Nah jadi di situ banyak sekali misalnya kayak ya salak Bali, kacang Bali, padahal sebetulnya juga ada kacang disco Bali, ada kacang disco Makassar, ya kan? Nah, itu dengan menunjukkan tempatnya, itulah indikasi geografis. Nah, tentu memang masing-masing ini ya, sebetulnya masing-masing ada ininya kok, anak-anak khasnya kok. Misalnya ketika saya ke daerah timur, daerah arah timur ya, ke Manado, Maluku, sana ya, itu pisangnya itu beda memang dengan pisang di Pulau Jawa ini ya, makanya makan pisang di sana kan pakai sambal ya, gitu. Tapi kalau saya nggak bisa, enakan dimakan gitu aja makan pisangnya ya, pisang gorengnya. Tapi kalau di sana pakai sambal, tapi memang khas, pisangnya itu khas gitu. Biarpun mentah, bukan mentah ya, biarpun masih muda begitu ya, digoreng itu enak ya, seperti itu. Ya, jadi itu indikasi geografis, apalagi Indonesia yang demikian luas dan kekayaan alamnya berlimpah. Makanya kalau Bu Sri Mulyani itu kalau udah ngomongin potensi Indonesia berapi-api, ya kita itu sebetulnya kaya tapi kurang kreatif. Itu beliau kalau
Kan. Coba itu Singapura. Singapura itu kan wilayahnya lebih besar Jawa Barat. Masih lebih luas Jawa Barat, seuplek gitu aja kan. Nah, kalau kita ke Singapura kan ya Singapura muter-muter Marina Bay, udah gitu aja, udah sampai gitu. Tapi ke Indonesia jangan ditanya, sebulan juga belum kelar semuanya di Lina. Tapi mereka itu kenapa ini kata Bu Sri Mulyani, pendapatan per kapitanya sudah 70.000 dolar ya per tahun. Sementara kita 3.000 sampai 4.000 coba. Padahal kita kaya gitu loh. Nah, ini kita itu kurang kreatif. Tuh. Nah, jadi sekarang ini daerah-daerah saya itu senang apa ya namanya, entah itu penelitian, entah seminar, saya itu ke daerah-daerah itu selalu saya ini kan, oh ini nanti bisa ini diangkat ya jadi tulisan dan sebagainya ya. Sebetulnya luar biasa Indonesia ini. Kurang kurang diangkat dan diberdayakan gitu. Mereka yang seuplek begitu aja bisa maju. Ya kita kata Bu Sri Mulyani, kita itu segede gajah ya, tapi kok nggak bisa menghasilkan banyak gitu loh. Singapura yang cuman kecil nggak sampai se-Jawa Barat bisa 70.000 dolar per kapitanya ya, kita hanya 3.000 sampai 4.000. Nah, nggak ada 1/10-nya. Oke, nah makanya harus kreatif anak-anak ya, sesuai dengan bakat kita masing-masing. Yang ke-7 ya sekarang ya. Ya, yang ke-7 Astrid. Baca Astrid. Nomor 7, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Ya, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Jadi memang harus didaftarkan. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia itu males daftar-daftar. Alah, semua juga udah tahu kalau ini asalnya dari misalnya salah Pondok Sleman, udah tahu kok ini dari Sleman, siapa sih yang nggak tahu, merasa ini ya, padahal maksudnya itu secara internasional supaya dikenal secara internasional gitu loh. Jadi jangan heran batik itu anak-anak hak patentnya ada di Kanada, tempe hak patentnya ada di Jerman dan Jepang. Nah kita itu suka begitu, udah itu kan sayang, itu kan dari kita ya. Tuh kalau kamu tahu, belum yang lain-lainnya nih yang lagi rame itu kebaya ya kan, kebaya nih. Jadi Singapura, Thailand dan Malaysia bergabung mendaftarkan kebaya mereka sebagai baju tradisional dan asli mereka ke UNESCO. Indonesia diajak tapi belum mau. Ya nggak apa-apa sih, alasannya sih pengen daftar sendiri. Nggak apa-apa, asal cepet aja didaftarkan supaya tidak diambil, tidak diklaim oleh Malaysia, Thailand ataupun Singapura. Karena kan di negara itu banyak orang-orang kita yang tinggal di sana. Ketika mereka tinggal di sana udah nggak di Indonesia lagi, budaya Indonesia lah dikembangkan di sana dan akhirnya cepat didaftarkan, akhirnya diklaim jadi budaya mereka. Ya, saya setuju aja asal cepat daftarin ya. Karena kalau saya perhatikan anak-anak, kebaya Indonesia itu macamnya banyak. Ya, kebaya Makassar itu kan disebut dengan baju budu. Ya kan? Kemudian kebaya Jawa itu aja banyak loh macam-macam. Kebaya untuk nikahan atau pengantin.
pengantin pun untuk yang rakyat, yang untuk bangsawan beda kebayanya. Kemudian kebaya sehari-hari beda anak-anak dengan kebaya ketika nikahan atau pesta pernikahan. Itu kemudian apa namanya, baju kurung ya, baju kurung ini kan juga kebaya tapi model daerah Padang sana itu ya, Sumatera itu kan baju kurung itu sebetulnya juga mirip kebaya gitu. Macam-macam ini itu kalau apa namanya terkait dengan kekayaan kita ya. Nah ini untuk hak atas indikasi geografis ini eksklusif diberikan kepada pemegangnya selama hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakter yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Jadi harus ada ciri khasnya, harus ada apa yang diutamakan atau yang diunggulkan di produk itu harus. Jadi misalnya gini, waktu saya seminar ya nasional di Bangka Belitung, ada nggak di kelas ini yang dari Bangka Belitung? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang dari Bangka Belitung? Nggak ada kayaknya, Bu. Ya, nah waktu kami seminar itu, di hotel breakfast itu ada minuman kopi dan susu yang dicampur lada. Jadi kalau kita itu kan kopi jahe, susu jahe kan gitu ya. Nah, mereka itu pedes-pedesnya adalah lada. Wah, kita nyobain gitu. Iya ya. Nah, ada yang ini ada dosen dari sipil itu Bu Anis itu suka. Saya suka nih Bu Ida. Kalau saya coba kurang. Lidah saya, aduh kok gini gitu. Apa namanya? Ya suka, makanya mau gitu ya, tapi kurang pas gitu ya. Itu kan selera ya. Jadi apa yang diunggulkan di situ ternyata lada Bangka Belitung itu lebih pedas anak-anak dibanding dengan lada produk daerah Maluku ya. Mana Sulawesi sampai Maluku itu kan juga ladanya banyak ya di sana itu beda di situ. Nah itu indikasi geografis. Nah ini harus dikenalkan ini, saya bilang harus dipasarkan gitu dengan apanya lah, dicampur apa dan sebagainya. Kan belum ketemu tuh kan lada Bangka Belitung belum ada. Nah, itu harusnya dipasarkan, kalau perlu diekspor ya. Orang-orang Eropa itu kan masaknya selalu pakai lada untuk pedesnya. Gitu. Oke, yang ke-8. Yang ke-8 coba tadi itu siapa yang saya ini? Gina. Yang ke-8 ada permohonan. Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan kepada Menteri. Ya, nah jadi permohonan pendaftaran merek itu maupun indikasi geografis diajukan ke Menteri yang tadi saya bilang melalui Direktorat Pendaftaran Merek Direktur Pendaftaran Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di situ ada masing-masing. Sekarang itu online anak-anak. Jadi kalau misalnya kita daftarkan merek ya klik merek, mau mendaftarkan paten ya klik paten, nanti kita ngisi, terdaftar registrasi nanti baru dipanggil. Kalau untuk paten kan harus ini ya, ada uji, ada di ujinya. Tapi kalau cipta enggak, kita daftar online, nanti diterima, kemudian kita disuruh bayar, udah keluar sertifikatnya. Jadi enggak harus datang ke sana kalau sekarang. Kayak cepat, saya itu paling sehari mendaftarkan hak cipta udah selesai gitu, bayarnya ke BRI atau bank yang udah ditunjuk. Jadi ada saya 5 buku ya, ada buku saya 5 yang sudah saya daftarkan hak cipta.
Itu ada anak-anak implementasi ini terakhir kemarin itu bulan apa ya? Saya daftarkan hak cipta itu bulan November kemarin lah. November apa Oktober ya? Hak cipta saya implementasi hukum bisnis di Indonesia. Tapi itu book chapter. Book chapter itu gabungan dari beberapa orang. Saya ke bagian bab 8 itu ya. Oke, kita lanjut ke 9. Nah, Julia. Ya, Bu. Yang ke-9, pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan merek atau indikasi geografis. Nah, jadi anak-anak, pemohon itu boleh yang membuat, boleh orang lain. Contohnya gini, waktu saya jadi narasumber pengabdian masyarakatnya vokasi UI, nah dia pengabdian masyarakatnya ke pedagang minuman tradisional yang ada di Jawa Timur. Jadi minuman itu sudah sering tampil, terutama di acara-acara pernikahan. Karena minuman itu dibuat ini oleh namanya itu Bu Aning ya. Itu di acara pernikahan karena dia catering gitu ya. Sehingga minuman itu diperkenalkan di acara-acara pernikahan gitu ya, di gedung gitu. Terus kami bilang ini bisa didaftarkan mereknya ini Bu gitu, karena sudah bagus, sudah terkenal, iya sudah ngurus IRT-nya gitu. Oh iya, berarti mereknya. Nah akhirnya sama, jadi yang punya merek ini kan Bu Aning ya, namanya Aning. Cateringnya juga catering Bu Aning. Nah itu akhirnya sama dosen vokasi UI itu didaftarkan mereknya. Nama minumannya adalah Sinom. Sinom itu air kunyit asem, terus dicampur daun asem muda. Jadi ketika merebus daun pohon asem yang masih muda, itu rasanya memang agak beda anak-anak. Makanya disebut minuman Sinom. Sinom itu daun asem muda, Sinom. Jadi akhirnya yang didaftarkan adalah minuman Sinom Bu Aning gitu. Itu mereknya. Nah, jadi pemilik mereknya adalah Bu Aning, tapi yang mendaftarkan adalah dosen vokasi UI. Nah, jadi dosen vokasi UI itu pemohonnya, tapi yang punya hak mereknya adalah Bu Aning. Jadi dibantu sama vokasi UI seperti itu untuk bisa memiliki merek karena sudah terkenal dan bagus. Itu terkait dengan pemohon ya. Jadi pemohon itu boleh dia sendiri yang membuat, boleh orang lain. Itu maksudnya ya. Oke. Sekarang yang ke-10. Yang ke-10 Naswa Sabrina. Ya, Bu. Yang ke-10, pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dan atau produk indikasi geografis. Iya, nah kalau ini pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak indikasi. Jadi misalnya Naswa Sabrina pemegang hak indikasi. Kamu yang mendaftarkan misalnya apa di daerahmu yang terkenal, misalnya apa, misalnya keripik apa begitu ya. Keripik yang belum ada itu ini. Keripik batang pisang. Nah, itu ada anak-anak di daerah Kudus. Keripik batang pisang. Enak. Saya pernah mencoba. Ya. Bahkan kalau di Amerika ternyata itu sangat mahal di supermarket, tapi batang pisang yang paling dalam itu loh, yang kalau dipotong itu ada kayak apanya ya, ada kayak lemnya gitu, apa itu ini terserat tapi ada tempel gitu loh. Itu laku banget ya di Amerika, mahal. Nah,
Misalnya Naswa Sabrina yang punya ya, kamu yang punya sertifikat indikasi geografis karena kamu mendaftarkan keripik ini batang pisang misalnya. Nah, tapi boleh juga ini yang dimaksud pemakai indikasi geografis adalah yang mendapatkan izin dari pemegang hak. Nah, kamu mengizinkan misalnya kepada Julia ya untuk menggunakan merek kamu itu keripik batang pisang itu untuk dipasarkan atau untuk diolah lebih banyak lagi misalnya. Kalau kamu olah setengah jadi misalnya, kemudian membuat jadi keripik dengan beberapa rasa misalnya oleh si Julia. Nah, itu namanya pemakai indikasi geografis. Pemegangnya kamu, Naswa Sabrina, pemiliknya. Tapi yang menggunakan orang lain juga nggak apa-apa, asal ada perjanjiannya. Nah, di dalam perjanjian itulah Nana itu ditentukan ada fee-nya. Karena kamu pemilik, terus ini yang memasarkan, yang menggunakan, seperti itu. Ya. Jadi kayak franchise gitu. Oke, yang ke-11 ya sekarang. Ke-11, coba Kina Zafira. Belum ya Kina? Udah, tapi nggak apa-apa kalau lagi. Ya udah nggak apa-apa, lagi. Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Nah, dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau jasa produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan atau produk yang dimohonkan. Jadi gini, ketika mendaftarkan itu memang ada form-form yang harus kita isi. Nah, yang kita isi itu antara lain adalah dokumen deskripsi dari indikasi geografis. Dokumen deskripsi itu misalnya yang tadi saya contohkan keripik batang pisang. Itu harus kamu uraikan. Ini adalah keripik batang pisang yang terbuat dari batang pisang, di lapisan berapanya, kemudian kamu uraikan di lapisan ini mengandung apa, begitu-begitu, terus kamu apakan. Misalnya pertama dipotong, dicuci, kemudian direbus, kemudian apa. Nah itu diuraikan, itu namanya deskripsi. Sehingga pada akhirnya menjadi keripik batang pisang. Nah itu uraiannya. Ya, uraian termasuk prosesnya, karakternya. Jadi karakternya bahwa keripik pisang ini misalnya cenderung crispy misalnya ya. Kemudian dengan teksturnya yang begini-begini, nah itu diuraikan. Kemudian manfaatnya apa kan gitu, selain rasa dan sebagainya itu diuraikan semua Nana. Itu namanya dokumen deskripsi. Ketika mendaftarkan itu ada uraiannya itu. Oke. Yang ke-12 sekarang, Nicholas. Iya. Jadi ketika kita mengajukan permohonan tadi dengan deskripsinya itu kemudian diperiksa. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya merek ya ada yang meriksa merek, bagian paten juga ada. Kalau paten selain pemeriksa juga penguji, jadi diuji. Karena kan kalau paten itu teknologi anak-anak alat gitu, nah itu ada uji cobanya.
Ya. Nah, pemeriksa adalah pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri, jadi pegawai di sana ya, di Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen hak kekayaan intelektual untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu pemeriksaan ini materinya, ya materinya. Jadi kalau misalnya yang kamu daftarkan adalah merek keripik batang pisang, nah, itu berarti di situ nanti kamu jelaskan, ya seperti tadi. Kalau misalnya yang kamu daftarkan itu indikasi geografis, maka kamu harus menguraikan bahwa tanaman ini misalnya atau buah ini ya atau sayuran ini itu harus dijelaskan. Banyak kan buah-buahan ya kan, itu misalnya kandungan ini apa. Nah, kalau misalnya kita itu bisanya bertani atau menemukan nggak ngerti kayak gitu-gitu, kita hire, kita minta tolong orang yang ngerti masalah kandungan gizinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi kayak yang tadi itu anak-anak yang dosen vokasi tadi itu mendaftarkan merek minuman Sinom, itu untuk menggambar logonya dia meng-hire orang ini teknik grafika, ya teknik grafika dengan kemudian suruh milih hanya ketemu yang ini dan itu dia sekaligus suruh menguraikan maksudnya kenapa dipilih gambar itu, terus arti warna ini itu apa, semua harus dijelaskan. Ya, arti warnanya, daunnya, terus arti ada seratnya kayak gini itu menggambarkan apa. Nah, itu harus dijelaskan, harus dideskripsikan gitu. Ya. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut aja. Oke, yang ke-13 Putri Farida. Iya Bu. 13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nah biasanya juga anak-anak untuk mendeskripsikan itu, terutama paten ya, itu agak susah ya, karena itu teknik gitu kan. Atau untuk mengurus pendaftaran hak kekayaan intelektual itu memang ada sih konsultan khusus ya, ini terkait dengan poin 14 ya, angka 14. Jadi konsultan kekayaan intelektual. Jadi menggunakan jasa konsultan intelektual. Kekayaan intelektual ini biasanya pengacara. Jadi kalau untuk hak kekayaan intelektual itu pengacaranya juga khusus pengacara hak kekayaan intelektual. Di situ dia bisa menguraikan. Coba yang 14, Nisa. Ya. Konsultan kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Ya, konsultan kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual. Ada sertifikatnya, ya bersertifikat konsultan kekayaan intelektual. Jadi ada beberapa pengacara yang memang dia fokus ya pengacara kekayaan intelektual. Jadi di dalam sertifikatnya juga dia khusus, atau awalnya dia umum gitu tapi dia kemudian ambil sertifikasi kekayaan intelektual, itu juga bisa ya. Jadi ini untuk memudahkan. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi misalnya semacam kayak KFC gitu kan, logonya itu, kemudian produk-produknya apa itu harus didaftarkan, nah itu pakai konsultan. Tapi kalau untuk UKM anak-anak, pendaftaran merek itu
beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu masih gratis ya untuk UKM. Nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan masih gratis untuk UKM. Nah, kita PNJ itu punya anak-anak namanya Wahana HKI. Wahana Hak Kekayaan Intelektual. Itu merintisnya dari zaman saya, sebelum saya itu di bawah UP2M. Di bawah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ya, kita punya. Jadi kayak buku-buku dosen-dosen ya. Kemudian hasil-hasil karya anak-anak teknik gitu kan yang TA-TA-nya itu bisa masuk ke paten sederhana. Itu bisa didaftarkan lewat Wahana HKI PNJ. Demikian juga hasil penelitian misalnya kita gitu ya. Yang sosial menghasilkan buku. Kan kalau sosial itu hak cipta ya, misalnya kita menulis buku. Entah itu buku untuk ngajar ataupun buku-buku bacaan yang terkait dengan mata kuliah tertentu atau buku-buku hasil penelitian. Nah, itu bisa didaftarkan ke Wahana HKI. Jadi kalau misalnya UKM ya UMKM itu bisa lewat ini dan setiap Fakultas Hukum itu juga punya anak-anak. Jadi sekarang itu memang Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen HKI itu sebenarnya menghimbau semua perguruan tinggi harus punya sentra HKI. Kalau dari sana namanya sentra HKI, cuman PNJ menggunakan istilah Wahana HKI. Ya boleh aja mau wahana, mau sentra, ya. Yang intinya mengurus hak-hak kekayaan intelektual baik dari dalam warganya maupun masyarakat. Kalau ingin mendaftarkan lewat Wahana HKI PNJ boleh. Jadi waktu itu ada beberapa dosen dari Politeknik Medan, kemudian dari Politeknik Polibisnis Purwakarta dan sebagainya itu pada mendaftarkannya itu buku-bukunya hak cipta ke Wahana HKI PNJ. Itu karena mereka belum punya sendiri. Ya, seperti itu anak-anak. Kemudian yang ke-15 ya sekarang. Coba Tiara. Saya, Bu. Tim ahli indikasi geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis, dan atau pengawasan indikasi geografis nasional. Iya. Jadi untuk indikasi geografis ini ada tim ahlinya. Karena memang terkait dengan letak ya wilayah. Maksudnya itu adalah produk khas ya yang ada di daerah itu. Nah, untuk memastikan atau menentukan kekhasannya di mana, kemudian secara ekonominya bagaimana, kemudian secara kualitas dan kandungan yang ada di dalamnya itu bagaimana, itu ada tim khusus. Jadi misalnya gini, kan selama ini mungkin saya nggak tahu Salak Bali itu sudah didaftarkan atau belum. Yang kita tahu tadi itu kan Salak Pondoh, Sleman ya kan. Nah, ada Salak Bali, mungkin aja ada yang sudah mendaftarkan Salak Condet gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan apa bedanya antara Salak Pondok dengan Salak Condet misalnya. Nah, itu harus diuraikan dan itu diperiksa oleh ahli. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Salak Condet itu lebih besar dari bentuknya dari Salak Pondoh misalnya. Tapi memang jadi kelebihan dan kekurangannya masing-masing harus diuraikan. Itulah pembedanya. Kalau Salak Pondoh itu kan kecil-kecil, bergerombol, rapet dan manis ya, tapi manis. Nah, kalau Salak Condet itu apa kan gitu? Itu harus ada diuraikan kekhasannya. Kalau Salak Bali itu kan lebih besar, tapi dia lebih agak asam-asam sepet gitu, manisnya kurang. Ya. Jadi mereka yang
aduh, mereka yang penderita diabetes, ya itu kayaknya sangat hal itu pas ya. Dia tidak terlalu manis, cenderung seperti asam tapi seger. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri kayak gitu tuh harus diuraikan dan nanti akan diperiksa untuk daya pembedanya dengan salak pondok atau salak lain yang sama-sama salak lah, misalnya seperti itu. Itu tugas dari tim ahli. Oke. Kemudian 16, tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Saya kira ini jelas. Nah, yang 17 nih penting nih. Tessa, baca Tessa. Baik, Bu. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri atau Paris Convention for the Protection of Industrial Property, atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, Agreement Establishing the World Trade Organization, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Iya. Nah, ini ada hak prioritas. Adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, ya, Agreement Establishing of World Trade Organization, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Gini anak-anak. Jadi Indonesia nih ya termasuk negara yang menjadi anggota WTO juga, WTO ya, World Trade Organization itu. Kemudian juga ikut Paris Convention. Nah, jadi maksudnya gini, ketika ada produk dari Indonesia, misalnya tadi itu ya, kita sebutkan katakanlah madu Sumbawa misalnya, ya kan? Nah, itu sudah mendapatkan merek di Indonesia. Maka ketika itu diekspor, misalnya diekspor ke Prancis misalnya. Dan Prancis ini juga anggota dari WTO, anggota dari Konvensi Paris. Maka begitu madu Sumbawa masuk ke Paris, maka itu otomatis ya, otomatis negara itu sudah harus mengakui ini merek produk Indonesia, begitu. Jadi maksudnya nggak usah daftar di Paris itu. Negara Paris, negara Prancis harus sudah menghormati dan mengakui karena ini sudah terdaftar di Indonesia, dan Indonesia serta Prancis sama-sama negara anggota WTO serta Konvensi Paris, itu maksudnya. Jadi ketika masuk ke negara lain nggak usah daftar lagi, kecuali kalau di negara kita masuk itu tadi, misalnya madu Sumbawa itu masuk ke Cina misalnya ya, dan Cina waktu itu Cina itu belum masuk waktu itu, nggak tahu kok sekarang ya, belum masuk ke WTO anak-anak. Masuk ke Cina gitu berarti harus daftar dulu, karena dia nggak masuk anggota WTO, begitu. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi dengan sesama anggota WTO ataupun Konvensi Paris itu harus dihargai, oh ini dari Indonesia, oke, gitu. Jadi nggak usah didaftarkan, nggak apa-apa. Karena kan mungkin ada madu dari Yaman, ya kan? Ada madu dari Thailand misalnya. Itu kan juga penghasil-penghasil madu yang cukup bagus. Gitu. Itu maksudnya ya. Oke, yang ke-18 coba, nggak ada yang nanya ya. Jelas, mudah-mudahan ngerti semua ya. Nisa, 18 Nisa. Ya, Bu.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Iya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Ya, inilah tadi yang saya singgung. Ketika kita menggunakan mereknya orang lain harus melalui perjanjian tertulis. Bahkan harus diaktakan notaris. Ya. Nah, perjanjian ini disebut lisensi, license, kan suka ada ya produk-produk luar negeri yang kebetulan diproduksi di Indonesia itu suka ada kan tulisannya license by PT apa gitu kan. Nah, jadi ketika kita menggunakan mereknya orang lain, kita harus melakukan perjanjian tertulis dan akta notaris. Tapi tentu nggak hanya berhenti di situ anak-anak, akibat dari lisensi itu kita harus bayar royalti. Bayar ketika kita memakai mereknya orang lain, apalagi pasti yang kita pakai kan sudah yang terkenal kan, ngapain memakai merek yang nggak terkenal, sehingga kita harus membayar fee-nya itu disebut royalti. Jadi keberadaan KFC, ya AW, ya yang fast food terus juga pabrik-pabrik misalnya Bayers, yang produknya Baygon, nah itu kan dari Jerman ya, itu license ya, semuanya itu royalti. Nah, besarnya berapa itu juga tergantung dari perjanjiannya. Ya, sehingga apa sih manfaatnya ya, nggak usah promosi karena orang udah terkenal kan gitu. Ya, sesama di Indonesia juga, misalnya merek ini minimarket Indomart, Alfamart, ketika kita akan membuka gerai, kita harus perjanjian. Biasanya ada persyaratannya ini luas tokonya itu minimal sekian, halamannya sekian, produk yang harus dijual itu ini. Makanya sama isinya. Nah, itu udah ada perjanjiannya seperti itu. Ya, apa keuntungannya? Kita nggak usah promosi karena kan masyarakat sudah tahu apa sih yang dijual oleh Alfamart, apa sih yang dijual oleh Indomart, udah langsung kepikir kan, oh ada ini gitu. Nah itu enaknya kita pakai lisensi ya, atau menggunakan merek orang lain yang sudah terkenal itu, jadi nggak usah capek-capek memasarkan atau promosi karena orang sudah tahu begitu. Itulah kira-kira anak-anak terkait dengan merek dan indikasi geografis. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Ini tadi terlewat misalnya. Halo, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah saya akhiri anak-anak ya. Insya Allah kita minggu depan lanjut ke Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten. Ibu. Oke. Sebelumnya saya mau apa nanya, saya? Bu. Iya, silakan. Minggu depan semester 3 udah mulai offline. Kita jadinya offline apa offline. Offline. Kita coba offline. Nggak enak kalau nggak ketemu. Biarpun sekali 2 kali. Ya, masa nggak ketemu dosennya? Saya juga nggak ketemu kamu langsung. Ya, jam 8 ya. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, saya biasa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.